Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang analisis peluang dan ancaman usaha jasa. Sebelum memulai sebuah usaha, ternyata memerlukan sebuah analisis peluang usaha. Tujuan dari analisis peluang usaha ini adalah untuk mendukung kesuksesan sebuah bisnis di masa yang akan datang. Pasalnya, di awal usaha, tidak sedikit wirausaha yang mengalami keraguan ketika harus mendefinisikan produk atau jasa yang hendak mereka jual. Padahal, jika kita melakukan analisis peluang jasa, bisnis pun dapat dijalankan tanpa mengalami banyak kendala. Analisis peluang usaha ini terkait erat dengan strategi perusahaan dan ide bisnis yang baru. Analisis peluang usaha sangat berguna untuk menyusun strategi perusahaan, baik penjualan hingga membuat ide bisnis baru. Sebuah bisnis selalu memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai. Lalu, apa tujuan dilakukannya analisis peluang usaha? Melalui analisis peluang usaha, kita akan banyak mengetahui hal-hal penting dalam menjalankan usaha. Di antaranya adalah pertama, mencegah kerugian atau kebangkrutan usaha kita. Yang kedua adalah mengetahui produk atau jasa jika dibutuhkan oleh pasar setempat. Yang ketiga adalah mengetahui minat konsumen akan produk atau jasa yang akan kita tawarkan. Yang keempat adalah mengetahui rugi laba ketika kita menjalankan bisnis tersebut. Yang kelima adalah menetapkan teknik pemasaran yang tepat. Keenam, mengetahui berapa lama usaha dapat dijalankan. Dan yang ketujuh adalah mengetahui jika usahanya memang layak dijalankan. Dan yang kedelapan adalah mengetahui persaingan yang terjadi di pasar tersebut. Lalu bagaimana cara melakukan analisis peluang usaha ini? Proses analisis peluang usaha tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT, yaitu Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Dengan demikian, kita tidak akan gegabah mengambil keputusan tanpa pertimbangan matang. Kita akan mengetahui jika usaha tersebut bisa dijalankan ataukah harus mengganti dengan usaha lainnya. Mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimiliki bisnis yang akan kita jalani dapat menjadi salah satu cara untuk menganalisis sebuah peluang usaha. Dari analisis SWOT tersebut dapat dibedakan dua jenis analisis, yaitu faktor internal, kekuatan dan kelemahan bisnis, dan faktor eksternal, yaitu peluang dan ancaman. Yang pertama adalah strength atau kekuatan. Yang dimaksud dengan kekuatan adalah keunggulan yang dimiliki oleh perusahaan atau bisnis yang akan kita jalankan. Kekuatan utama bisnis ini bisa mempengaruhi secara positif baik untuk saat ini maupun di masa mendatang. Kekuatan bisnis bisa diketahui dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apa saja keunggulan dari perusahaan? Kedua, apa kelebihan yang dimiliki perusahaan yang tidak dimiliki oleh perusahaan pesaing? Tiga, apa saja keunikan perusahaan kita? Keempat, apa hal utama yang membuat perusahaan sukses dalam penjualan selama ini? Yang kelima, apa saja keunggulan perusahaan di mata konsumen? Selanjutnya adalah yang kedua, weakness atau kelemahan. Weakness merupakan kelemahan perusahaan yang dapat berpengaruh secara negatif pada perusahaan di saat ini ataupun di masa mendatang. Kita bisa menganalisisnya dengan beberapa pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama adalah apa yang bisa diperbaiki oleh perusahaan. Selanjutnya, apa yang sebaiknya yang harus dihindari oleh perusahaan. Ketiga adalah faktor apa saja yang membuat penjualan perusahaan menjadi menurun. Selanjutnya adalah apa kelemahan perusahaan dari kacamata konsumen. Yang kelima, apa saja sepak terjang kompetitor sehingga pesaing lebih baik dari perusahaan yang kita miliki. Selanjutnya adalah ketiga, opportunity atau peluang. Opportunity merupakan peluang yang dimiliki oleh perusahaan sehingga mempunyai kesempatan untuk dapat berkembang di masa mendatang. Pertanyaan yang bisa diajukan adalah kesempatan apa yang dimiliki oleh perusahaan saat ini? Kemudian hal apa yang sedang tren dan sejalan dengan perusahaan yang kita miliki? Selanjutnya adalah yang keempat, threat atau ancaman. Threat merupakan ancaman yang mungkin bisa menjadi kendala bagi perusahaan untuk dapat berkembang. Pertanyaan yang sesuai adalah, apa saja kendala yang dihadapi oleh perusahaan saat ini? Hal apa yang sedang atau telah dijalankan oleh kompetitor perusahaan? Kemudian, kemajuan teknologi apa yang menjadi ancaman untuk perusahaan? Dan
keempat ada apa saja peraturan pemerintah baru yang sekiranya akan mengancam kemajuan perusahaan kita. Pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat bermanfaat bagi kita selaku pemilik bisnis maupun stakeholder untuk menentukan problem yang dihadapi serta solusinya. Analisis SWOT ini setidaknya bisa membantu perusahaan untuk menetapkan strategi bisnis perusahaan. Metode ini bisa membantu menelaah keunggulan dan masalah yang terjadi di perusahaan kita. Pihak yang berkepentingan dengan perusahaan dapat menetapkan strategi saat ini maupun di masa mendatang. Dengan adanya 4 faktor yang saling terkait, ini akan memudahkan perusahaan untuk mencapai visi dan misinya. Manfaat yang diperoleh dari analisis SWOT yaitu perusahaan menjadi lebih paham arah dan tujuan di masa mendatang. Demikian pembahasan tentang analisis peluang dan ancaman usaha jasa. Semoga bermanfaat dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.